Nah, dari laporan tersebut ada beberapa laporan, ini khusus untuk keuangannya ya. Yang pertama ini adalah namanya laporan keuangan bulanan. Ini seperti apa ya, arus kas lah ya. Berapa masuk, berapa keluar, saldonya berapa. Ini yang harus disusun setiap bulan oleh Pokmas dan harus diverifikasi oleh FM. Kemudian ada juga laporan penggunaan dana. Ini 1 dan 2. Jadi kalau 1 ini terkait dengan pertanggungjawaban dana RPD pertama sebagai syarat untuk pengajuan tahap kedua. Nah, ini bisa dibuat kapan untuk LPD 1? Setelah apa? Kemarin sudah disampaikan Bu Novi, kapan bisa mengajukan tahap 2? Jika progres fisik sudah mencapai atau 50%, ya. Jadi harus dibuat LPD 1-nya, pertanggungjawaban dana dari RPD yang 1 itu waktu mengajukan tahap pertama itu digunakan untuk apa saja. Itu LPD. Kemudian ada juga laporan akhir. Nah, laporan akhir nanti akan dibahas di Mas Aan kalau nggak salah ya secara formatnya, tetapi di situ di antara dalam laporan akhir itu terdiri dari ada yang namanya laporan perhitungan dana BPM. Ya. Jadi laporan perhitungan dana BPM itu hanya dibuat 1 kali, yaitu di akhir kegiatan, ketika kegiatan sudah selesai, ketika mau melaksanakan serah terima BAST, itu salah satunya harus dilampiri dengan laporan perhitungan dana BPM yang dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi dan juga laporan kontribusi masyarakat. Jadi nanti teman-teman kalau dijelaskan tentang online laporan akhir, mohon maaf kalau di juknis pelaksanaan itu ketinggalan yang laporan kontribusi masyarakat. Ya. Ini nanti tolong ini tetap dimasukkan dari bagian dari laporan akhir, karena di juknis penyaluran BPM itu ada laporan di not besar gitu ya, laporan kontribusi masyarakat menjadi bagian dari laporan akhir. Oke, lanjut. Itu tadi terkait dengan alur penyusunannya ya, transaksi, kemudian di periode-periode tertentu akan disusun laporan Pokmas, laporan keuangan. Nah, ini jenis pembukuan yang ada di kelompok masyarakat. Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ada yang namanya buku bank, buku in-kind, buku material. Dan yang agak berbeda itu hanya di buku kas umum. Nanti teman-teman kalau membedakan dari juknis sebelumnya, itu ada perbedaan. Kalau dulu itu buku penerimaan dan pengeluaran, yang tahun ini adalah buku kas umum. Bedanya di mana? Nanti kita lihat formatnya. Jadi kalau yang perbedaan yang mendasar itu, kalau dulu buku penerimaan pengeluaran itu termasuk penerimaan in-kind, pengeluaran in-kind masuk ya. Kalau yang buku kas umum ini hanya terkait dengan uang tunai. Jadi itu hanya mencatatkan uang dana BPM dan in-cash. In-kind tidak dimasukkan dalam buku kas umum. Karena sebenarnya dari dulu pun juga sudah ada buku in-kind gitu. Jadi biar nggak membingungkan gitu ya. Gimana mencatatkan, namanya nggak ada uangnya tapi kok dicatatkan di penerimaan, agak membingungkan ya. Jadi kita lebih sederhanakan lagi, untuk buku kas umum ini hanya terkait dengan uang
yang masuk dan uang yang keluar di Pokmas. Nah, ini sebutnya adalah buku. Buku bank, buku kas umum, buku inkain, buku material. Bukan lembaran-lembaran yang di-print setiap bulan. Ini yang sering sekali. Ketika kita monet, ketika kita uji petik, kita datang, baru di-print sama fasilitator. Ini Bu, buku kasnya. Bulan Juli. Bulan Julinya mana? Oh, dipegang bendahara. Yang bulan Aprilnya mana? Oh, dipegang ketua. Jadi lembaran-lembaran aja. Padahal di sini adalah harusnya buku. Kalau mau nge-print boleh, tetapi formnya saja gitu ya. Form di-print jadi buku, dijilid, isinya per transaksi, per harian. Saya yakin kalau diketik, di-print, ya nanti bikinnya sebulan sekali pasti. Di-print terus tadi tercecer kemana-mana. Bulan ini di mana, bulan ini di mana. Jadi saya harapannya justru pakai buku yang gede itu ya. Jadi nanti ketika pelatihan di Pokmas itu sekalian dikasih salah satu untuk ATK-nya itu langsung dibelikan buku-buku itu dan langsung dibikinkan kolom-kolomnya di situ. Itu lebih aman dan lebih awet gitu ya. Nggak hilang-hilang kalau buku-buku gitu. Tapi kalau print-printan tadi nggak tahu kemana, kececer kemana-mana. Dan bisa diganti-ganti kan kalau print-printan itu. Nanti disesuaikan lagi, nanti disesuaikan lagi. Tapi kalau buku ya dicatat sesuai dengan realisasinya seperti apa. Jadi ini buku ya, bukan lembaran-lembaran print-printan, itu bukan buku gitu. Jadi ini yang sering sekali kemarin kita sudah melakukan uji petik di lokasi desa TF dan temuannya seperti itu, bukan buku, tapi lembaran-lembaran. Oke, nah untuk buku material ini mungkin yang saya highlight hanya yang butuh penekanan buku material. Buku material ini juga menjadi temuan ya yang memang sering sekali di lapangan itu nggak dibuat buku material. Jadi mohon ini ditekankan untuk buku material. Kira-kira material apa saja yang harus dicatatkan di buku material? Sudah ada yang membaca juknis penyaluran dana BBM? Sudah ada yang baca? Ada yang bisa bantu jawab material apa saja yang wajib dibuat catatannya atau bukunya? Semen? Apa? Pipa? Besi? Pasir? Batu? Atau semua material yang ada di rak harus dibuat buku materialnya? Semua? Ada yang digabung? Semua? Kalau semua itu jenis material yang ada di rak itu banyak ya. Pipa aja mungkin ada berapa jenis? 2, 3. Besi juga sesuai dengan ukurannya berapa jenis. Dan ini harus dibuat per jenis material per ukuran. Ukurannya beda, harus buku tersendiri atau form tersendiri. Sehingga karena kita tahu jenis material itu banyak sekali gitu ya. Jadi di juknis kita sudah ditekankan buku material itu minimal ya, kalau mau semua silakan, tapi minimal yang harus dicatatkan di buku material itu adalah pertama, tadi benar ya, semen, pipa, besi, dan satu lagi water meter. 4 ini bisa jadi 7 karena pipa kan jenisnya macam-macam, besi juga jenisnya macam-macam. Itu minimal yang harus ada. Nah ini udah dikasih apa ya? Karena kalau
juga merepotkan ya, banyak sekali. Ini minimal harus ada itu. Tolong ketika sudah ada keringanan lah ya, itu tolong ini dikendalikan juga oleh teman-teman. Apakah di lapangan ini sudah dibuat terkait dengan buku material ini? Ada 4 ya. Kalau paket kan memang paket ya, bukan Pokmasnya yang membelanjakan material ya. Itu sudah menjadi paket, bukan bagian dari material yang dikelola oleh Pokmas Pak. Karena kontraknya kan paket ya, kita nggak bisa kontrol. Oke, lanjut. Nah, ini juga jenis bukti transaksi keuangan. Bukti transaksi itu macam-macam ya. Apa sih yang menjadi bukti transaksi? Apakah nota, apakah kwitansi, apakah faktur? Yang pertama, bukti transaksi adalah terkait dengan daftar hadir atau tanda terima insentif HOK. Ini merupakan salah satu bukti transaksi. Dan ini tolong ditekankan dan diingat, untuk form HOK ini adalah dibuatnya terpisah antara yang berbayar dari BPM atau dari ini ya, dari sumber dana ada uangnya, dengan yang kontribusi in kind. Jadi dipisah. Dulu ada beberapa temuan itu digabung. Kita susah kalau digabung memisahkan ini mana yang dibayar, ini mana yang memang in kind. Itu susah memasukkan nanti ke dalam laporan HOK, juga laporan di pembukuan-pembukuannya. Jadi ini tolong dipisahkan. Dan yang sering jadi temuan adalah untuk in kind itu sering tidak dibuat, ya. Yang sifatnya in kind yang tidak berbayar itu sering tidak dibuat oleh teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tanda terima in cash. Kemarin sudah disinggung sama Mas Aan terkait dengan tanda terima in cash. Beda antara tanda terima in cash dengan daftar kesanggupan in cash. Ini yang sering juga temuan ketika kita UP nanya mana bukti in cash yang dikasih, yang ada di RKM, yang daftar kesanggupan tadi. Karena kan belum tentu realisasi itu sama dengan rencana kesanggupan. Bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih kurang, gitu ya. Jadi ini ada formatnya di juknis penyaluran BPN seperti apa gitu. Jadi nggak perlu satu-satu ini, tapi ada format, ada tanda tangan dari si pemberi in cash. Ini tolong juga diperhatikan terkait dengan tanda terima in cash. Kemudian yang ketiga, ada nota, invoice, bond, faktur. Ini apa bedanya ini? Ada yang bisa jelaskan? Apa bedanya nota, invoice, bond, faktur? Apakah bukti transaksi cukup nota atau hanya kwitansi aja? Ada nota, ada kwitansi, ada faktur ya. Jadi ini saling melengkapi ya. Bukti transaksi ini kita lihat transaksinya seperti apa. Apakah cukup transaksi itu, bukti transaksinya cukup kwitansi, itu ada. Kira-kira apa yang transaksi, bukti transaksinya cukup kwitansi? Itu kira-kira transaksi apa? Bayar upah. Snack? Sewa? Apa lagi? Material lokal? Kalau snack di rumah makan biasanya cuma kwitansi, kalau rumah makan biasanya punya nota juga ya.
Nah, ya makanya ini kita lihat transaksinya seperti apa. Kwitansi biasanya itu diperlukan untuk transaksi lokal yang mereka memang bukan secara apa ya, nggak punya badan inilah, bukan toko gitu ya. Ya UMKM gitu biasanya kan nggak punya ya nota gitu, itu bisa hanya cukup kwitansi. Tetapi kalau kita beli pipa misalnya, apa kira-kira bukti transaksinya? Ada nota, ada kwitansi, ada faktur, bukti transfer, ya. Jadi kita lihat transaksinya apa. Kalau pipa toko besar biasanya itu punya faktur ya. Apa sih beda faktur dengan nota? Kalau saya Bu, saya faktur itu pajak kok. Kalau nota tidak ada lah. Iya. Iya. Jadi Bapak bisa amatin tuh. Faktur itu biasanya memang perusahaan besar, profesional, dia ada dilengkapi dengan pajak, terus sama ya, ada jenis materialnya apa, jumlahnya berapa, itu sama dengan nota. Tetapi biasanya kalau nota ya, itu hanya di toko-toko itu ya, nota. Dan biasanya kalau nota itu memang sudah lunas gitu kan, itu sudah bisa dijadikan sebagai bukti transaksi. Tetapi kalau faktur itu semacam tagihan ke Pokmas, ketika ngirim barang, ngirim pipa, ini loh tagihannya. Belum tentu sudah dibayar ya kalau faktur ya. Nota pun juga belum tentu sudah dibayar kalau belum ada keterangannya lunas. Jadi ini tolong lebih dicermati lagi terkait dengan bukti-bukti transaksi. Jadi agar tidak ada temuan-temuan yang transaksi yang gede cuma kwitansi, tidak dilengkapi faktur, tidak dilengkapi nota gitu. Dan tolong juga nanti di materi pengadaan barang dan jasa teman-teman nanti akan dijelaskan terkait dengan kontrak pengadaan barang dan jasa. Jenis kontrak itu ada berupa SPK, ada kwitansi, ada nota. Itu bukti kontrak, jenis kontrak.